Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, selamat datang di salah satu program unggulan Rosyad TV, Kemyu, kayak mana ya Ustadz. Dan untuk program Kemyu kali ini, kita live langsung dari studio Rosyad TV. Dan karena ini program spesial, tentunya kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Dan Alhamdulillah di studio kita sudah kedatangan guru kita, Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Masya Allah. Dan di program Kemyu kali ini, untuk Anda semua pemirsa Rosyad TV yang mungkin belum paham, di mana Kemyu ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pemirsa semuanya, baik itu lewat online. Nanti kita buka line online di 0822 8888 6230, ataupun yang sudah tadi masuk lewat offline di akun Instagram Rosyad TV. Baik Ustadz, karena ini programnya tanya jawab, kita akan langsung Ustadz izin kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya untuk seseorang yang masuk ke dalam sebuah program MLM tapi tidak untuk mencari peserta lainnya, hanya untuk memanfaatkan diskon ataupun memanfaatkan nilai barang itu untuk dipakai sendiri? Mungkin boleh dijawab Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saudaraku atau saudariku yang bertanya, barakallahu fiik. Soal multi level marketing yang antum tanyakan, sejauh ilmu yang ada pada ana bahwa selagi di dalam akad daripada MLM tersebut tidak ada sesuatu yang melanggar syariat, dan tentunya yang akan faham untuk mengetahuinya adalah orang-orang yang mengerti ilmu syariat. Tidak dikembalikan kepada kita, namun kembalikan kepada para pakar tentang muamalah, tentang akad-akad yang ada di dalam syariat. Sekiranya tidak ada pelanggaran syariat, maka sejauh yang ilmu yang ada pada anda dibolehkan. Dan apabila di dalam akad tersebut ada hal yang merupakan pelanggaran syariat, maka tidak boleh. Dan bergabung sebagai anggota, walaupun hanya sekedar untuk membeli barang di atas akad yang memang terdapat di dalamnya pelanggaran syariat, maka itu pun merupakan kesalahan. Walau tujuan kita bukanlah untuk mencari anggota dan semacamnya, akan tetapi di dalam akad yang telah kita setujui terjadi pelanggaran syariat yang kita setujui dan kita tanda tangani dan kita akui sebagai anggota, ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kembali kepada permasalahannya adalah bahwa apakah di dalam akad transaksi tersebut ada hal yang melanggar syariat atau tidak, dan ini dikembalikan kepada pakar-pakarnya. Silakan bertanya ya, kepada yang mengerti dan pakar di dalam ilmu muamalah dan ilmu yang mengenai akad antara satu pihak dan pihak yang berikutnya, untuk antum mengetahui apakah di dalam akad tersebut terjadi mahdzur syar'i, ada larangan-larangan syariat yang terjadi di dalam akad tersebut. Sekiranya ada, maka lebih baik mengeser rezeki dari hal yang kita pastikan kehalalannya, bersandarkan kepada hadis Nabi yang mulia SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu kepada apa yang membuat engkau tidak ragu. Wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallahu khair Ustaz. Baik, untuk pemirsa Rosyad TV, kembali kami ingatkan kita masih membuka line telepon di 0822 8888 6230. Kembali kami ulangi, 0822 8888 6230. Baik Ustaz, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ana Umu Sofiah dari Medan Ustaz. Ustaz, ana tertarik dengan seorang ikhwan dan ana berinisiatif untuk maju duluan melamarnya lewat perantara. Namun ana takut Ustaz. Ana takut kecewa karena ditolak. Apakah ada tips untuk akhwat yang ingin melamar ikhwan Ustadz? Ana takut dan malu juga Ustadz membicarakannya kepada ayah. Atau sebaiknya ana menunggu saja Ustadz? Tafadhol Ustadz. Tidak ada yang namanya akhwat melamar ikhwan, itu tidak ada.
Yang namanya melamar itu hanya dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Adapun seorang akhwat ingin untuk tertarik kepada seorang ikhwan, mudah-mudahan tertarik karena agamanya, kemudian dia ingin sekali untuk menjadi istri dari seorang ikhwan tersebut, maka yang ada adalah dia menyampaikan niatnya itu kepada ikhwan tersebut, baik melalui satu tulisan atau melalui perantara, ada seorang saudaranya yang dia utus atau sahabat yang keluarganya yang dia utus untuk berbicara dengan ikhwan tersebut, dan urusan berikutnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah usaha ke arah yang kita inginkan, yang diridhoi oleh Allah, dan tentunya istikharah untuk hal yang seperti itu. Tapi yang namanya melamar bukanlah akhwat kepada ikhwan. Kalau ataupun akhirnya dia setuju untuk menikahi Anda, dia yang akan melamar Anda kepada keluarga Anda, kepada orang tua Anda, kepada wali yang lainnya ketika orang tua tidak ada, sudah tidak ada, rahimahullah. Ya, sekali lagi bahwa tidak ada yang namanya akhwat yang melamar ikhwan. Tidak ada yang wanita yang melamar kaum pria. Yang ada adalah ya, dia menyampaikan keinginannya, ya, dipersunting oleh seorang ikhwan, dan dia sampaikan melalui tulisan atau melalui media yang dimudahkan Allah sekarang, atau melalui seorang yang dia kenal yang akan berbicara langsung kepada ikhwan tersebut, dan soal apa yang akan terjadi setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah aib menyampaikan itu, karena di zaman Rasulullah SAW telah terjadi hal seperti itu. Dan di dalam hadis Nabi SAW telah disebutkan bahwa seorang wanita sahabiyah menawarkan dirinya untuk menjadi istri Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menunjukkan bahwasanya itu bukanlah perbuatan tercela. Ya, apatah lagi kalau yang diinginkan karena agama dan syariatnya, maka ini adalah bagian daripada usaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan yang kita inginkan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, dan tidak perlu harus kecewa. Ya, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan itu, harapkan Allah Tabaraka wa taala memilihkan untuk kita yang terbaik siapapun dia. Hal yang salah dari seorang manusia adalah memaksakan kehendaknya, harus itu pilihan yang harus dijadikan suami atau istri. Anda bukan pengatur alam semesta, maka jangan pernah memaksakan kehendak. Kadang manusia mengatakan bahwa saya ingin istri saya itu dan tak boleh yang lain. Saya ingin suami saya itu, saya tidak mau sama yang lain. Saya maunya itu saja. Dan kemudian memaksa orang tuanya untuk menyetujui, memaksa orang tuanya untuk menikahkan dan semacamnya. Atau sebaliknya, seorang pria mengatakan kepada orang tuanya, saya ingin istri saya si fulana, calon istri saya si fulana, dan tidak ingin sama yang lain, tidak ada minat untuk menikahi wanita lain. Jangan seperti itu. Kita adalah hamba, dan hamba tunduk di bawah aturan Allah, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang ada bagi seorang hamba adalah berikhtiar. Sekiranya Allah Tabaraka wa taala tidak mentakdirkan itu adalah jodoh untuknya, maka berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan mencarikan untuknya lelaki atau wanita, suami atau istri yang lebih baik dan lebih cocok untuk dirinya. Karena Allah yang tahu tentang segala hal yang gaib. Menurut kita mungkin dia adalah seseorang yang cocok untuk kita, karena kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Yang kita tahu hanyalah penampilan zahirnya, sementara belakangnya bagaimana kita tidak tahu. Kita melihat dia di masjid, tapi kita tidak tahu bagaimana kalau dia di rumah. Karena di zaman kita sekarang boleh jadi ada orang di masjid berbeda dengan akhlaknya ketika berada di rumah. Itu tidak tertutup kemungkinan. Oleh karena itu, lakukan saja yang menjadi sesuatu yang bagian daripada usaha untuk mencari yang terbaik, dan urusan apa yang akan terjadi setelahnya serahkan kepada Allah, dan tidak perlu harus malu, tidak perlu harus kecewa untuk sesuatu yang untuk suatu pekerjaan yang tidak melanggar syariat. Tidak perlu harus kecewa, tidak perlu harus malu, sungkan untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan malu itu diletakkan hanya pada pelanggaran syariat. Manakala kita melakukan hal yang merupakan pelanggaran syariat, maka malulah kita menjadi hamba yang melakukan perkara yang tidak diizinkan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya, wallahu a'lam.
Insyaallah, jazakallah ya Ustaz atas jawabannya. Dan Ustaz, kita masuk pertanyaan selanjutnya, dan ini sepertinya masih seputar hal yang sama. Nah. Ini pertanyaan masih dari seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wanita sudah berumur 36 tahun, punya pekerjaan bagus, wajah juga tidak jelek-jelek banget. Kelakuan kata orang baik. Sampai sekarang saya juga belum mendapatkan jodoh. Setiap laki-laki yang serius ke saya pasti tak berakhir dengan baik. Saya selalu menolaknya dengan melihat kekurangannya lebih kepada sikapnya. Amalan apa yang bisa saya lakukan agar jodoh baik saya segera datang? Jodoh yang membawa saya dan keluarga ke surganya Allah Jalla Jalaluh. Dan doakan saya Ustadz, semoga tahun ini saya menikah. Jazakallah ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tabaraka wa taala mendatangkan yang terbaik untuk saudari kita yang bertanya sebelum tahun yang berikutnya datang dari tahun-tahun Hijriah. Dan wallahu ta'ala, urusan perkara jodoh adalah hal yang sangat sulit untuk kita sebutkan kenapa dan mengapa, karena dia adalah perkara gaib di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sayang dengan paras yang kata orang cantik, dengan finansial yang juga berkecukupan? Kenapa jodoh saya sulit, sementara yang lainnya yang menurut kita di bawah kita dengan gampangnya, dengan mudahnya diberikan? Semua itu tidak ada jawaban. Kenapa? Karena perkara ini Allah tabaraka wa ta'ala yang mengaturnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memutuskannya. Wallahu ta'ala alam, ya. Tapi kalau setiap lelaki yang ingin menikahi Anda kemudian mundur tanpa alasan yang jelas, setiap laki-laki ingin menikahi Anda mundur tanpa alasan yang jelas, maka Anda sarankan ruqyah. Ruqyah diri sendiri, sering baca Al-Quran. Ada karena salah satu di antara hal yang merupakan sihir adalah tujuannya adalah itu, menjauhkan hati manusia untuk tertarik kepada seorang pria, jauhkan hati seorang pria tertarik untuk seorang wanita. Dan itu beberapa kali terjadi dalam pengalaman hidup kita yang tidaklah panjang. Wanita-wanita yang sulit jodohnya, ya, itu disebabkan oleh sihir yang terjadi. Orang lain melakukan sihir kepadanya, sehingga memang setiap ada lelaki yang berminat untuk menjadi suaminya mundur tanpa alasan yang jelas, ya. Tapi kalau seandainya mundurnya lelaki itu karena syarat kita yang terlalu tinggi, syarat kita yang terlalu berlebihan, maka usulan ana atau nasihat ana kepada saudari yang bertanya adalah jangan terlalu ketat di dalam syarat. Jangan terlalu ketat di dalam syarat. Apatah lagi seperti yang tadi ditanyakan, saudariku sudah berumur 36 tahun, dan 36 tahun untuk seorang wanita bukanlah waktu yang muda lagi untuk sebuah pernikahan. Terlambat sekian dari waktu yang ideal untuk sebuah pernikahan. Oleh karena itu menurut ana wallahu ta'ala alam, kalau seandainya kejadiannya adalah karena syarat kita terlalu tinggi, maka turunkan syarat itu. Jangan terlalu tinggi dalam memberikan syarat, ya, dalam keilmuan ikhwan yang diharapkan datang, dalam penampilan, dalam wajah atau yang lainnya. Cari saja seorang lelaki yang memang ilmunya, agama dan akhlaknya baik. Adapun kekurangan-kekurangan yang lain itu akan sirna dengan akhlaknya yang mulia, budi pekertinya yang mulia, pengertiannya kepada keluarganya. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah ya Ustaz. Baik, kami kembali mengingatkan bahwasanya kami membuka line telepon di 0822 8888 6230. Dan alhamdulillah ini sudah terhubung dengan kita penelpon dari Kota Pasaman Barat, Ibu Rita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu Rita, silakan langsung bertanya kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Ya. Saya kan seorang ibu, mempunyai 3 anak laki-laki Ustaz. Ya. Jadi alhamdulillah beberapa tahun belakang saya udah mengenal sunnah. Ya. Alhamdulillah. 2 anak saya yang besar, yang satunya udah tamat SMA. Jadi kan kan baru-baru mengenal sunnah gitu Ustaz. Baik. Yang nomor 2 kelas 3 SMA. Jadi saya kepengennya anak-anak ini ada pendidikan formal untuk lebih mendalami sunnah, untuk
bisa beribadah sesuai dengan syariat gitu loh Ustaz. Baik. Jadi kalau ada tempat pendidikan yang tingkat perguruan tinggi yang sampai kuliah, ada apa namanya tuh, pendidikan formal gitu, yang kayak Baik. seperti pesantren. Baik. Masalahnya anak saya yang kecil baru Ustaz masuk pesantren tingkat SMP gitu loh. Baik. Memang apa namanya Pak? Saya tuh merasa rugi. Masalahnya anaknya saya yang nomor 2 kan pendidikannya umum, sanawiyah, Rahman gitu kan. Sementara anak saya yang sulung itu pendidikannya umum, SMP, SMA gitu loh Ustaz. Jadi saya memperbaiki 2 anak saya itu apa namanya itu beribadah sesuai dengan sunnah gitu loh Baik. Ustaz. Ya. Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu pertanyaannya, maka kita katakan insya Allah ada. Ya, ada beberapa wadah pendidikan, ada di Jember, ada juga di Surabaya, juga ada yang bukan formal tapi di Pekanbaru. Intinya ada sebenarnya kalau kita ingin, ada insya Allah Ta'ala. Dan untuk nama tempatnya dan alamatnya, Ibu mungkin bisa menghubungi studio Rasyad TV setelah ini untuk mendapatkan nama dan tempatnya. Wallahu ta'ala. Ya, jazakallah Ustaz. Jadi kita akan masuk pertanyaan selanjutnya. Semoga tadi penjelasannya untuk Ibu Aita dari Pasaman Barat sudah mungkin bisa menjadi jawaban ya yang jelas. Oke, kita masuk di line telepon lagi. Silakan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Iya Pak. Dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Dengan Pak Muhammad Pak di Medan Pak. Pak Muhammad di Medan. Oke. Ya. Pak Muhammad, boleh suaranya agak lebih kuat sedikit Pak. Silakan langsung untuk bertanya kepada Ustadz. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mau menanyakan Ustaz, ini masalah muamalah transaksi Ustaz ya. Baik. Jadi si A menjual mobil kepada si B. Pada saat si B inspeksi mobil, si A mengatakan bahwa mobil full original cat, tidak pernah dicat sekali. Mobil tidak pernah cacat, oke. Ya, sebelum transaksi belum deal. Nah, setelah deal dan transaksi, beberapa hari kemudian B memakai mobil itu menjumpai kenyataan bahwa cat itu sudah tidak 100% original, melainkan ada beberapa yang sudah dicat ulang. Nah, memang tidak ada perjanjian antara si A dan B pada saat transaksi bahwa jika kemudian B menemukan kenyataan cat tidak full original, maka mobil boleh dikembalikan dan uang dikembalikan penuh oleh A kepada B. Baik. Nah, kemudian pada saat B mengklaim kepada A mengingkari itu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dalam transaksi seperti ini si A wajib mengembalikan uang pada si B setelah B mengembalikan mobil yang kepada si A? Baik. Itu Ustaz pertanyaannya. Ya, jazakallahu khairan. Wa iya, barakallahu fiik. Saya akan menjawab sesuai dengan sebuah transaksi muamalah yang ideal dalam agama kita. Namun sebelumnya saya beritahu kepada Bapak Rahmat barakallahu fiik bahwa yang ideal dalam agama kita ini belum tentu bisa direalisasikan dalam kehidupan. Walaupun pelakunya A dan B, penjual dan pembeli adalah muslim. Karena betapa banyaknya muslim sekarang yang tidak peduli lagi kepada peraturan agamanya. Seharusnya si A dan si B ikut kepada peraturan syariat. Akan tetapi inilah realita pahit yang sedang kita rasakan bersama, sedang kita hadapi bersama, sedang kita usahakan untuk umat Islam semakin banyak yang peduli kepada agamanya, lebih kepada peduli kepada penghasilannya, lebih kepada pedulinya kepada dunianya. Ya, saya akan menjawab sesuai dengan konsep syariah. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, belum tentu konsep syariah ini bisa diamalkan. Ya, karena negeri kita tidak memiliki mahkamah syariah sesuai dengan yang seharusnya ada dalam syariat dan agama kita. Kalau dalam ilmu syariat, maka ini namanya khiyarul aib. Pilihan bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan disebabkan ada aib pada barang yang dibeli. Ya. Ketika si A, sang penjual mengatakan tidak ada aib, ya, walaupun dia tidak mengatakan bahwa silahkan dikembalikan kalau bertemu aib, tidak dia katakan seperti itu, kemudian bertemu oleh si B aib cacat pada barang yang dibeli, apapun jenisnya, pakaian, sepatu, rumah, kendaraan,
Ya. Baik kendaraan itu adalah kendaraan kontemporer zaman sekarang atau kendaraan itu adalah hewan yang ditunggangi dan semacamnya, bertemu aib, maka ketika aib itu bertemu, si pembeli diberikan oleh Allah pilihan. Disebut dengan dalam ilmu muamalah khiyarul aib. Pilihan dikarenakan adanya aib dan cacat pada barang. Khiyarnya apa? Pilihannya apa? Pilihannya adalah si B sebagai pembeli boleh untuk ridho dengan apa yang ada sehingga transaksi tetap berlanjut, dia tidak protes lagi kepada si A, atau dia protes kepada si A untuk mengembalikan barang dan si A secara hukum syariat wajib mengembalikan uang yang telah dia setorkan kepada dia telah diterima dari pembeli. Secara syariat seperti itu. Ya, apalagi dari awal si A sudah mengatakan cacatnya tidak ada. Kecuali kalau dia mengatakan cacatnya di sini, di sini, di sini. Dan kemudian bertemu cacat itu sesuai dengan apa yang dia katakan dan tidak bertemu cacat yang lain. Berarti si A telah menerangkan apa adanya pada barangnya tersebut. Maka tidak boleh lagi pada si B untuk mengembalikannya karena cacat itu telah disampaikan dari awal. Sementara dalam kasus yang Bapak tanyakan bahwa si A mengatakan bahwa semuanya original dan semuanya tidak ada cacat dan ternyata bertemu cacat, maka khiyarul aib terjadi pada pembeli. Dia boleh melanjutkan transaksi, ridho dengan apa yang ada, atau dia berhak juga untuk mengembalikan barang dan kemudian si penjual wajib untuk mengembalikan dana tersebut. Dan ketika masalah ini ada yang mengingkarinya atau yang tidak menepati kewajibannya, seperti si A tidak mau mengembalikan dana, sekiranya seperti itu terjadi, maka dalam konsep syariat dia si penjual atau si pembeli itu berhak untuk pergi ke mahkamah syariah dan melaporkan dan menyampaikan keluhannya, dan pengadilan syariat mahkamah syariah memanggil si penjual, dan ketika terbukti maka pengadilan yang memaksa si A untuk mengembalikan harta si B. Ini sekiranya terjadi sesuatu yang ideal secara syariat. Nah, ini jawaban anak kepada Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Namun seperti yang tadi anak sampaikan di awal, bahwa tidak semua yang ideal dalam agama kita bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fiik. Insyaallah, jazakallahu Ustaz. Mudah-mudahan untuk Pak Muhammad sudah terjawab pertanyaannya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Abu Arfan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bekerja di perusahaan media iklan, dan bagaimana hukumnya bekerja di stasiun berita TV? Ini maksudnya TV konvensional atau TV umum, Ustaz. Silakan Ustaz. Hal yang terbaik yang Ana bisa sampaikan kepada antum, barakallahu fiik, cari pekerjaan yang antum semakin nyaman hati antum di dalamnya. Antum ketika bertanya sekarang, Ana yakin karena di hati antum ada was-was, sehingga antum butuh untuk bertanya kepada seorang yang antum anggap berilmu untuk menanyakan kehalalan apa yang antum dapatkan. Karena dalam usaha tersebut atau dalam pekerjaan tersebut, walaupun bukan antum pemiliknya, antum hanya karyawannya, antum menemukan hal yang sifatnya maksiat. Seperti perusahaan iklan memajang aurat wanita misalnya, atau mengiklankan sesuatu yang sifatnya haram dari apa yang telah antum yakini haram, riba, rokok dan semacamnya, atau yang lainnya. Maka seperti yang Anda katakan tadi, bahwa pertanyaan antum itu menunjukkan, mengindikasikan bahwa antum tidak nyaman dengan apa yang antum jalani di dalam pekerjaan, sehingga antum meragukan akan hasil yang antum dapatkan per bulan. Maka yang bisa kita jawab adalah da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuat antum ragu, tidak nyaman, tidak tentram, tidak merasa tidak nyaman dengan, tidak merasa yakin dengan kehalalan 100% apa yang telah antum dapatkan. Tinggalkan itu kepada apa yang antum yakin kehalalannya. Utamakan keselamatan akhirat dibanding keselamatan dunia. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, ya baik. Kita kembali mengingatkan untuk pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada untuk bisa menelpon lewat line telepon 0822 8888 8-nya 4 kali 6230 ya. Dan ini sudah tersambung dengan Bapak Nuryani dari Kuala Tungkal, Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan Pak. Silakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Nuryani. Halo. Ya, silakan Pak Nur. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, Silakan. saya ingin bertanya.
saudara saya itu ini tentang kurban. Ya. Arisan kurban ada sekitar 40 orang. Mhm. Terus itu nanti diundi ada 7 orang. Mhm. Dan kurban itu apa dibolehkan dalam syariat agama, Ustaz? Baik. Itu saja, Pak. Itu saja Pak Noyani? Iya, itu aja. Baik Pak Noyani, insyaallah akan dijawab Ustaz. Jazakallah Pak Ustaz. Pak Noyani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang apa yang antum tanyakan? Barakallahu fiik. Ya. Kembali kita katakan bahwa transaksi itu dilihat apakah di dalamnya ada penzoliman, apakah di dalamnya ada transaksi riba, dan dikembalikan kepada yang ahli. Ya. Kalau tidak terjadi ada apapun penzoliman dan tidak jadi apapun penipuan di sana, ya, maka pada dasarnya yang seperti itu boleh. Namun yang lebih afdol, ya, tidaklah dengan cara yang seperti itu, akan tetapi kita tabungkan sebagian daripada harta kita, kita tabungkan sampai saatnya ketika dia sudah memenuhi nominal yang dibutuhkan untuk berkurban, lalu kita berkurban. Adapun dengan cara arisan, ada sekitar 40 sekian orang, kemudian mereka meletakkan masing-masing harta dengan nominal tertentu, setiap tahunnya 7 orang diundi. Setelah 7 yang pertama dapatkan, kemudian lanjutkan 7 berikutnya, dan yang 7 pertama tadi tetap harus membayar sampai selesai semuanya mendapatkan. Boleh jadi ada yang curang lari, boleh jadi ada yang ini, ada yang itu, dan semacamnya. Ya. Pada dasarnya selagi tidak ada penzoliman, tidak ada penipuan, dan tidak ada sifat riba di dalam transaksi tersebut, maka pada dasarnya boleh. Adapun undian hanya untuk menentukan siapa yang lebih dahulu, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 8, siapa yang nomor 13. Kalau undiannya seperti itu, maka itu bukanlah undian yang haram. Hanya undian untuk runut nomor dengan urutan, itu boleh. Dalam agama kita ada, ya. Nabi menyebut kalimat-kalimat mengundi, ya, seperti di dalam hadis bahwa barang siapa di antara kalian yang tahu, kalau seandainya kalian tahu apa pahala yang didapatkan oleh orang di saf yang pertama, maka dia tidak akan rela membiarkan saf pertama untuk orang lain, kecuali dengan cara diundi. Ya. Menunjukkan bahwa Nabi menyebutkan kalimat mengundi untuk menentukan siapa yang akan di saf yang pertama. Maka cara yang seperti ini bukanlah judi, ya. Hanya tujuannya adalah, ya, untuk mengetahui nomor urut, untuk menentukan nomor urut, dan pilihannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatur nomor berapa keluar untuk siapa. Ya. Tapi yang lebih afdal adalah sendiri saja. Dan kalau seandainya memang belum sanggup karena memang Allah belum memudahkan, maka tidaklah wajib. Ya, bersabar sampai kemudian Allah berikan kemudahan. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah Ustaz. Mudah-mudahan tadi bisa terjawab ya untuk Bapak Noyani di Jambi. Baik, sambil menunggu telepon selanjutnya di 0822 8888 6630, kami akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, zaman jahiliyah, Ana punya banyak sekali koleksi sepatu heels. Berarti ini untuk akhwat ya Ustadz ya. Lalu Ana mau menjualnya ke orang non-muslim. Apakah hukumnya haram atau tidak Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Sepatu apa tadi? Sepatu high heels itu Ustadz. Sepatu bertumit untuk yang perempuan itu Ustadz. Bertumit tinggi ya? Iya Ustadz, high heels. Dan kemudian dia punya niat untuk menjualnya ke orang non-muslim. Apakah hukumnya haram atau tidak Ustadz? Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, Ustaz. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Fulana di Medan. Ini sedikit agak bercerita sedikit Ustadz. Fulana mempunyai adik perempuan yang sudah menikah. Di awal sebelum pernikahan, adik Fulana sudah membuat kesepakatan dengan Fulana bahwa akan tinggal terpisah dengan keluarga, yang mana hal inilah yang membuat Fulana merestui. Di tengah pernikahan, adiknya dan suami adiknya tinggal dengan orang tua Fulanah akibat kesulitan ekonomi yang membuat sulit Fulanah karena harus tinggal dengan non-mahram. Padahal secara ekonomi harusnya mereka masih bisa menyewa, namun uangnya sering dibuat jajan.
Fulana jadi sering tidak betah dan panas hati jika berada di rumah dikarenakan sikap adiknya yang tidak sesuai Ustadz. Pergerakan di rumah sendiri menjadi sangat sulit. Fulana ingin pindah dan menyewa rumah sendiri tapi takut tidak bisa memberi bantuan uang ke ibunya yang sudah janda. Adiknya selalu merasa sebagai korban jika dinasihati harus tinggal terpisah. Apa yang harus Fulana lakukan, Ustadz? Janji seorang muslim, seorang muslimah wajib untuk dia tepati. Dan kalau kemudian Fulana ini mengingatkan adiknya akan janjinya, maka bukanlah kesalahan baginya. Ditambah dengan sesuatu yang sulit untuk dia lakukan sebagai seorang muslimah untuk selalu menjaga aurat di depan adik iparnya yang bukan mahram, ya. Ditambah lagi sulit untuk menjaga untuk tidak berada pada satu ruangan yang sama berdua saja dengan adik iparnya, yang itu juga terlarang karena khalwat secara syariat diharamkan. Ya. Tapi pada dasarnya adalah bahwa adiknya telah berjanji bahwa dia akan tinggal di tempat yang berbeda atau di rumah yang berbeda. Wallahu ta'ala alam. Sampaikan saja kepada adiknya, janjinya harus tepati. Dan sekiranya dia membutuhkan sedikit banyak bantuan yang sekiranya Fulana bisa untuk membantu, maka jangan berat untuk membantu adik kita sendiri, ya, demi kemaslahatan bersama. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu Ustaz. Baik, kita kembali akan masuk ke line telepon. Assalamualaikum, ini ada Ibu ini di Jakarta. Assalamualaikum Ibu ini. Jadi membutuhkan sedikit banyak bantuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu ini boleh suara TV-nya dikecilkan terlebih dahulu, Ibu, biar nggak delay suaranya. Ya. Sekarang gimana? Sudah, silakan Ibu ini bertanya langsung kepada Ustadz. Agak lebih kuat suaranya sedikit ya Ibu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang gimana? Silakan Ya, Bu, silakan Bu. Ibu ini dengarnya yang dari telepon aja Bu. Jangan dengerin volume dari TV ya Bu. Ikut yang di line telepon saja. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gini Ustaz. Saya punya kasus antara di warisan orang tua saya. Jadi orang tua saya, ayah saya sudah meninggal. Sebelum beliau meninggal, beliau membeli rumah melalui pertolongan nenek saya. Itu kejadiannya tahun 73. Sekarang pun nenek saya justru sudah meninggal. Ya. Masalahnya adalah ketika kita melihat surat sertifikat rumah tersebut, sertifikat itu ada nama nenek saya dan nama ibu saya. Ketika saya, ibu saya punya kakak, punya adik masih pada hidup. Ya kan? Nah, sementara tiba-tiba ada surat ditemukan oleh salah satu adik ibu saya yang menyatakan nenek saya bercerita tentang pembelian sejarah rumah tersebut gitu kan. Nah, padahal di dalam surat tersebut nenek saya tidak menyatakan bahwa rumah tersebut adalah rumah saya dan kalian ada hak untuk apa-apa bla 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 gitu ya. Intinya dari surat yang beliau tinggalkan tersebut hanya menyatakan jasa beliau menolong bapak saya membelikan rumah tersebut sehingga saya bisa beli, maksudnya sehingga orang tua saya bisa punya rumah di Jakarta pada saat pembelian rumah tersebut. Baik. Orang tua saya di Bukit Tinggi. Oke. Nah, yang jadi masalah sekarang antara ibu saya dengan adik-adiknya itu ribut memperebutkan itu rumah. Padahal ketika nenek saya hidup dan saya pun sudah dewasa beradik kakak, nenek saya tuh tidak pernah bercerita tentang bahwa rumah tersebut adalah milik beliau. Dan ibu saya pun juga menyatakan, kalaupun di surat tersebut misalkan dinyatakan bahwa uang nenek saya ada dipakai atau apa, ibu saya sudah menyatakan sudah bayar gitu kan. Sudah bayar gitu. Kalau dilihat sejarah ke belakang sebenarnya nggak mungkin juga nenek saya belikan rumah untuk ibu saya gitu, karena beliau sendiri kondisinya juga ibaratnya nggak mungkin beli rumah buat anaknya gitu loh. Baik. Pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya Ibu, boleh langsung ke pertanyaannya Pertanyaannya Ibu? adalah Ya. apa sih yang harus saya lakukan
untuk menyelesaikan ini jadinya kita ribut bersaudara gitu. Kalau saya membela ibu saya, gimana gitu caranya? Baik, itu saja Ibu ini ya. Apakah Baik. saya salah gitu? Kalau saya memang mengakui ibu saya tuh benar. Baik. Jazakillah Ibu ini, insya Allah akan dijawab oleh Ustaz. Ya. Kalau memang sampai kepada titik yakin, ya, maka berhak bagi seorang untuk mempertahankan apa yang dia miliki atau apa yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Seperti ibu bercerita, kita mendengarkan nada yang sangat yakin bahwa itu adalah milik orang tua dan tidak sedikit pun ada keraguan di dalamnya. Maka secara agama berhak. Kalau kita mengatakan berhak, berhak. Ibu berhak untuk mempertahankan harta yang itu adalah harta waris dari orang tua atau milik ibu misalnya. Ya. Dan tidak perlu ragu, ya, tidak perlu ragu untuk itu. Karena mempertahankan hak milik adalah bagian daripada hal yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Akan tetapi, tentu juga berusaha untuk menghindari pertengkaran, atau patah lagi pertengkaran itu dengan tante kita sendiri, antara orang tua kita dengan adik-adiknya. Tentu ini juga secara syariat juga dianjurkan. Maka jalan yang terbaik adalah bagaimana kalau bisa untuk menyatukan dua masalah ini. Masalah yang pertama, kita akan mempertahankan hak kita. Masalah yang kedua adalah bagaimana hubungan ini tetap terjaga dengan baik. Ya. Ibu perlu bertanya kepada orang yang arif dan bijaksana, baik dari keluarga, ya, keluarga dari pihak ibu. Siapa tahu masih ada om yang sudah tua dan bijaksana, mendengarkan dan minta dia untuk menjadi hakim dalam perkara ini. Seperti yang tadi awal ditanyakan ya kepada kita bahwa tentang transaksi kendaraan tadi, kita mengatakan kalau ada mahkamah syar'iyah, maka hal ini dikembalikan kepada mahkamah syar'iyah, pengadilan agama yang diputuskan oleh seorang alim dengan melihat argumentasi yang ada. Tapi apa boleh buat? Sekarang itu tidak ada. Maka caranya adalah ya, kita pilih ibu dari mama dari pihak ibu yang bertanya sekarang dengan keluarganya, memilih seorang yang arif dan bijaksana untuk menjadi hakim pemutus perkara di antara mereka. Dan kemudian ibu setuju dan kemudian adik-adik ibu juga setuju ya, untuk menentukan siapa orangnya yang akan dijadikan sebagai hakim perkara di tengah mereka berdua. Dan kalau setuju, sepakati bahwa apapun yang menjadi keputusan nanti bagi kita untuk perkara ini, maka kita terima dengan lapang dada dan tidak boleh ada gontok-gontokan setelah ini. Kemudian datang kepada orang yang alim atau arif, kalau bisa dari keluarga kita, lalu ceritakan. Pihak pertama menceritakan, pihak kedua menceritakan, dan minta beliau untuk menimbang mana yang berhak untuk rumah tersebut, atau ada solusi yang bisa menjadikan jalan tengah antara tuntutan dan pertahanan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ana jawab. Tapi yang jelas, kalau ibu memang yakin 100% bahwa itu hak milik orang tua, kalau ataupun kemudian tidak mempedulikan tuntutannya pun secara syariat memang tidak salah. Tapi memang untuk menjaga hubungan silaturahim pun dianjurkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu Ustaz. Baik, kita informasikan pada seluruh pemirsa Arsyad TV bahwasanya acara kita ini berlangsung sampai pada pukul 17.30 insyaallah. Dan karena ini waktu sudah mau habis, maka kita buka untuk penelpon terakhir. Ini ada Ibu Ana di Bogor. Assalamualaikum Ibu Ana. Assalamualaikum Ibu Ana. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Ana, suara TV-nya dimatikan saja, Bu. Ibu dengar suara kita lewat telepon saja supaya tidak delay. Silakan Ibu Ana. Ini Ana mau nanya. Ya, langsung silakan untuk bertanya ke Ustadz Ibu Ana. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya. Saya kan lagi hamil. Ya. Jadi bidan itu nyuruh kita imunisasi tetanus, itu dibolehkan nggak ya Ustaz? Baik. Oke. Kalau nggak
Kalau dibolehkan gimana caranya untuk Baik. menoleh supaya dia nggak sakit hati gitu. Baik, Ibu. Baik, Ibu Fitri ya ini, Ibu Fitri ya dari Bogor ya. Baik. Zikir Iya, Ibu makasih. Fitri. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih ya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kepada ibu yang bertanya dan kepada seluruh saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, nasihat Ana adalah tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan sesuatu kepada ahlinya. Adapun masalah imunisasi, sepertinya saya bukan ahlinya dalam hal itu. Ya, oleh karena itu saya menyarankan ibu yang bertanya kepada ahlinya. Ahli yang mengerti tentang imunisasi. Wallahu ta'ala alam. Dan di dalam masalah imunisasi, kita tahu perbedaan pendapat antara kedokteran modern dengan kedokteran yang sifatnya adalah herbal dan semacamnya. Ada perbedaan pendapat di sana. Silakan ibu bertanya kepada mereka dan ambil apa yang menurut ibu lebih cocok di hati dari argumentasi masing-masing kedua belah pihak. Wallahu ta'ala alam. Nah, Baik, Ustaz, ini waktunya sudah mau habis. Ustaz, mungkin bisa diberikan nasihat terakhir untuk semua pemirsa Rosyad TV yang mungkin sedang menyaksikan program KMU kali ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. saudaraku-saudariku para pemirsa Rosyad TV di mana-mana berada, selalulah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, dan tidak ada cara untuk mendekatkan diri kecuali dengan ilmu. Dan tidak ada cara untuk bertakwa kepada Allah kecuali dengan ilmu. Karena takwa itu bukan apa maunya kita. Dan mendekatkan diri kepada Allah bukan apa maunya kita. Akan tapi bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara yang diinginkan Allah. Dan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah Allah sampaikan semuanya melalui lisan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka program ini, program tanya jawab seperti ini, ya, ataupun majelis-majelis ilmu lainnya yang dihadiri adalah jalan untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana cara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari, sekali lagi hindari bertakwa dengan maunya kita. Hindari, sekali lagi hindari mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang kita pilih sendiri. Bukan hak kita untuk memilih jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kewajiban kita adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdi wa rasulihi Muhammad. Baik, jazakallah Ustaz. Baik, pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah sampai pada hujung acara KMU, Kemana ya Ustaz. Dan untuk Anda semua yang mungkin masih punya pertanyaan dan belum terjawab, silakan untuk mengirimkan pertanyaan kepada tim Rosyad TV, baik itu secara offline ataupun online di nomor-nomor ataupun media-media sosial yang sudah diberitahukan. Dan insya Allah pertanyaan itu akan kita tayangkan di program KMU setiap hari Ahad pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena sudah pada hujung acara, kami seluruh tim yang bertugas mengucapkan jazakumullah khair atas perhatiannya dan terus menyaksikan program-program unggulan dari Rosyad TV. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.